Perkenalkan, nama saya Kade Abista Ferry Kusata dengan NIM 250251190. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pendidikan dokter bukan hanya membahas mengenai ilmu medis, akan tetapi juga membentuk profesionalisme, keterampilan klinis, dan juga cara berpikir yang kritis. Oleh karena itu, mahasiswa kedokteran dituntut untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Untuk mendukung hal ini, refleksi diri sangatlah penting. Refleksi membantu evaluasi pengalaman, membentuk identitas profesional, serta meningkatkan empati dan juga komunikasi. Refleksi akan menjadi lebih kuat apabila adanya feedback, meski praktiknya masih menghadapi tantangan seperti perbedaan pandangan dan juga hierarki. Penelitian juga membuktikan bahwa refleksi yang konsisten mampu meningkatkan capaian akademik, pemahaman materi, dan juga strategi belajar. Inilah alasan mengapa budaya refleksi dan feedback perlu ditanamkan dalam pendidikan kedokteran. Baik, perkenalkan nama saya adalah Gede Nadawiantar Putra Atmaja dengan NIM 250251202. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana peran refleksi diri dalam mendukung proses belajar mahasiswa kedokteran. Yang kedua adalah bagaimana pemberian dan penerimaan feedback dapat meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran. Lalu yang ketiga adalah hambatan apa saja yang sering muncul dalam penerapan refleksi diri dan feedback di dalam lingkungan pendidikan kedokteran. Lalu yang keempat adalah bagaimana pengaplikasian refleksi dan feedback dapat membentuk budaya belajar yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dalam pendidikan kedokteran. Perkenalkan, nama saya Iputu Mika Guna dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 196. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui peran refleksi diri dalam pembelajaran mahasiswa kedokteran. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian dan penerimaan feedback dapat meningkatkan kualitas pendidikan di kedokteran. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui hambatan yang sering muncul dalam penerapan refleksi diri dan feedback di lingkungan pendidikan kedokteran. Tujuan yang keempat adalah untuk mengetahui pengaplikasian refleksi dan feedback dalam mendukung budaya belajar yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan di pendidikan kedokteran. Halo semuanya, perkenalkan saya Mario Sutasi Tumorang dari kelompok SGD B8. Pada kali ini saya akan menjelaskan manfaat penulisan dari SGD B8. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran sehingga apapun itu masukan yang diberikan kepada kita dapat membuat kita lebih baik lagi. Dan yang selanjutnya bisa mengembangkan kompetensi sebagai calon dokter. Sebagai calon dokter di masa depan pasti kita dibutuhkan kompeten. Untuk itu melalui feedback atau umpan balik bisa memperbaiki dan merubah apa yang kurang dari diri kita. Dan yang selanjutnya bisa mengembangkan diri kita melalui umpan balik ini. Pasti akan ada kemajuan pada diri kita dari sebelumnya melalui umpan balik yang diberikan orang kepada kita. Dan yang terakhir itu dapat dijadikan sebagai pengalaman melalui feedback ini akan ada banyak pelajaran yang berharga yang bisa kita dapatkan untuk mengembangkan potensi dari diri kita. Nah, untuk dari saya, menurut pendapat saya melalui feedback ini akan ada banyak pembelajaran dan jadikanlah feedback ini untuk evaluasi kita untuk kedepannya sehingga apapun case yang akan kita hadapi di masa depan tidak membuat kita kesusahan, melainkan kita telah mengetahui dan juga kita dapat pengalaman dari yang sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wayan Gayatri Vitala Devi dengan NIM 250251192. Di sini saya akan menjelaskan terkait landasan teori refleksi. Yang pertama yaitu definisi refleksi menurut Sean dan Gibbs. Donald Sean, yang merupakan seorang filsuf asal Amerika, menjelaskan refleksi sebagai tahapan yang penting dalam praktik profesional. Terdapat 2 jenis refleksi menurut Sean, yaitu yang pertama, reflection in action. Refleksi dalam tindakan adalah refleksi yang dilakukan ketika kegiatan sedang berlangsung atau on the spot. Yang kedua, yaitu reflection on action. Refleksi atas tindakan adalah refleksi yang dilakukan ketika suatu peristiwa atau suatu situasi telah terjadi dengan melibatkan proses mundur sejenak untuk mengingat dan menganalisis pengalaman tersebut. Seorang psikolog sosial dari Inggris, Graham Gibbs, mengembangkan suatu model refleksi yang dikenal dengan Gibbs Reflective Cycle. Ada 6 langkah pada Gibbs Reflective Cycle, yaitu yang pertama, deskripsi, yaitu dengan mendeskripsikan secara objektif pengalaman atau peristiwa yang ingin direfleksikan. Yang kedua, perasaan, menggambarkan respons emosional terhadap situasi yang dialami. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu melakukan evaluasi kritis dengan meninjau apa yang baik dan buruk dari pengalaman tersebut. Selanjutnya ada analisis dengan menganalisis pengalaman secara lebih mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengalaman tersebut. Yang kelima ada kesimpulan, yaitu dengan membuat kesimpulan tentang apa saja pembelajaran dan pemahaman baru yang telah diperoleh melalui pengalaman tersebut. Selanjutnya ada aksi, yaitu dengan merencanakan apa tindakan yang akan diambil berdasarkan refleksi yang telah dilakukan.
Peran refleksi dalam lifelong learning yaitu pertama, refleksi sebagai proses belajar membantu kita mengubah pengalaman sehari-hari menjadi pengetahuan baru dengan cara mengevaluasi apa yang sudah dipelajari. Yang kedua, pemahaman diri. Melalui refleksi, kita bisa mengenali kekuatan dan kelemahan diri sehingga tahu mana aspek yang sudah baik dan mana yang masih perlu untuk dikembangkan. Yang ketiga, keterkaitan pengalaman dan pengetahuan. Refleksi memastikan pengetahuan baru terhubung dengan pengalaman yang nyata, sehingga lebih mudah untuk diingat dan tidak cepat terlupakan. Yang keempat, refleksi sebagai alat untuk berkembang. Kegagalan dan kritik bukanlah akhir, melainkan menjadi bahan berharga untuk perbaikan diri dan perkembangan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keterkaitan refleksi dengan Professional Identity Formation atau PIF. PIF merupakan proses transformatif menyerap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan keyakinan inti profesi hingga individu berpikir, bertindak, dan merasa sebagai bagian dari komunitas profesional. Dalam PIF, refleksi berperan dalam membantu memahami dan mengolah pengalaman serta mengevaluasi penerapan nilai dan etika profesi. Adapun tujuan akhir yang dicapai yaitu mengubah kekurangan menjadi motivasi untuk berkembang dan menjadi profesional yang lebih baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dayu Gudesta Dewi dengan NIM 25025511186. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menekankan efektivitas reflektif praktik di pendidikan kedokteran. Ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu adanya integrasi teori dan juga keterampilan klinis. Yang kedua yaitu adanya mendorong berpendidikan berkelanjutan atau lifelong learning. Yang ketiga yaitu dapat menumbuhkan rasa profesionalisme dan juga beretika. Yang terakhir yaitu dapat membuatnya struktur dan juga dukungan keberkelanjutan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Loputo Anya Eswari Mudana dengan NIM 25025111182. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari feedback atau umpan balik. Umpan balik dikonseptualisasikan sebagai mekanisme regulasi di mana efek dari suatu tindakan dikomunikasikan kembali untuk memodifikasi dan meningkatkan tindakan masa depan. Umpan balik yang efektif memiliki beberapa elemen kunci, diantaranya berpusat pada pelajar atau student center, relationship based atau berbasis hubungan, dan organisasi yang berperan besar dalam bentuk proses umpan balik. Dalam pendidikan kesehatan profesional, feedback digambarkan sebagai suatu informasi khusus mengenai perbandingan antara kinerja peserta didik yang diamati dengan standar yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja peserta didik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis feedback yang efektif, yaitu dari model formatif versus sumatif. Nah, feedback yang formatif berdasarkan tujuannya, feedback ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan proses belajar saat ini, di mana feedback formatif hanya berfokus pada perbaikan. Sedangkan feedback sumatif mengevaluasi pencapaian atau hasil akhir. Hal ini berfokus pada penilaian. Sedangkan untuk aspek waktu, feedback formatif itu diberikan secara terus-menerus selama proses berlangsung, sedangkan feedback sumatif diberikan di akhir periode seperti akhir semester. Lalu, untuk feedback formatif berfungsi sebagai bimbingan untuk perbaikan dan membantu penerima feedback mengidentifikasi kelemahan serta kekuatannya. Sedangkan feedback sumatif berfungsi sebagai bukti pencapaian yang digunakan untuk membuat keputusan akhir. Sedangkan perbedaan dari jenis feedback direct dan feedback indirect adalah feedback direct memiliki tujuan untuk memberikan solusi atau perbaikan secara langsung, sedangkan feedback indirect mendorong penerima feedback untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, untuk penyampaiannya, feedback direct itu biasanya jelas dan spesifik, sedangkan feedback indirect itu menggunakan petunjuk atau pertanyaan. Lalu, kapan sih feedback direct dan indirect ini digunakan? Nah, feedback direct itu digunakan ketika kesalahan harus segera diperbaiki, terutama pada situasi yang krusial. Sedangkan untuk feedback indirect itu umumnya untuk melatih kemampuan berpikir. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan model feedback yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada SBI, di mana fokus utamanya adalah perilaku spesifik dan juga dampaknya. Nah, urutan prosesnya itu ada situation, behavior, dan juga impact. Yang kedua ada Pendleton Rules, di mana Pendleton Rules ini fokus utamanya adalah memfasilitasi refleksi diri dan juga pembelajaran. Urutan prosesnya itu ada penerima umpan balik menyatakan apa yang berjalan baik, lalu pemberi umpan balik menambahkan apa yang berjalan baik. Yang ketiga, penerima umpan balik menyatakan apa yang bisa diperbaiki, dan yang terakhir, pemberi umpan balik menambahkan apa yang bisa diperbaiki. Yang ketiga itu ada feed forward, di mana fokus utamanya adalah memberikan saran untuk masa depan, di mana urutan prosesnya itu adalah pujian, diberikan pujian terlebih dahulu, baru diberikan kritikan, baru diberikan pujian lagi.
Selanjutnya ada dampak feedback pada penguasaan keterampilan klinis, komunikasi, dan etika itu memang sangat signifikan dan telah menjadi fokus utama dalam pendidikan medis modern. Feedback yang efektif berfungsi sebagai jembatan antara teori dan juga praktik yang memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan performa mereka. Lalu, peserta didik juga bisa mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan kompetensi profesional yang holistik. Nah, dampak feedback pada penguasaan komunikasi sangatlah penting dan signifikan karena komunikasi adalah inti dari hubungan dokter dan juga pasien yang efektif. Feedback memainkan peran krusial dalam membentuk keterampilan komunikasi yang jelas dan juga profesional. Melalui feedback yang konstruktif, mahasiswa dapat belajar dan juga memberikan dampak pada penguasaan etika yang mana pengembangan etika profesional tidak hanya tentang menghafal aturan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan nilai-nilai. Yang terakhir, ada perbedaan budaya feedback di Asia dan juga negara barat. Nah, budaya di Asia itu cenderung menjaga harmoni kelompok dan menghindari konfrontasi. Biasanya di budaya Asia ini cenderung menggunakan indirect feedback di mana disampaikan halus dan penuh kehati-hatian. Di budaya Asia, hierarkinya juga sangat kuat. Feedback umumnya dari satu arah, bawahan itu jarang memberikan kritik ke atasan. Nah, komunikasinya juga konteks tinggi yang mana banyak bergantung pada isyarat nonverbal seperti nada suara dan ekspresi wajah. Lalu di budaya barat itu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, sehingga di sini direct feedback itu lebih dikedepankan, di mana direct feedback itu jelas, langsung, dan tanpa basa-basi. Nah, hierarkinya juga fleksibel, di mana feedback dua arah antara bawahan dapat menyuarakan ide atau keluhan. Lalu yang terakhir, feedback dapat dilihat sebagai alat pertumbuhan pribadi dan profesional, bukan sebagai serangan pribadi. Perkenalkan, saya Indri Galasari Patabang dengan NIM 250251180. Berikutnya, refleksi sebagai tindak lanjut dari feedback. Refleksi membantu mahasiswa meninjau pengalaman belajar untuk memahami kekuatan dan kelemahan diri. Menurut Gibbs, pada tahun 1988, refleksi bukan hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal itu terjadi dan bagaimana memperbaikinya di masa depan. Feedback dari dosen atau teman sejawat menjadi pemicu refleksi dan mendorong kesadaran internal. Proses ini penting untuk membangun identitas profesional serta tanggung jawab atas perkembangan diri mahasiswa. Berikutnya, feedback sebagai pemicu proses reflektif. Feedback memicu siswa untuk berpikir ulang mengenai proses belajar. Dari feedback, siswa bisa menilai apa yang sudah sesuai harapan, apa yang masih kurang, dan langkah apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Dengan demikian, feedback berperan penting dalam mendorong proses reflektif yang berkesinambungan. Berikutnya, teori eksperimental René Kolb yang mengintegrasikan refleksi dan feedback. Kolb pada tahun 1984 menjelaskan bahwa proses belajar efektif terjadi melalui 4 tahap yang saling berhubungan, yaitu yang pertama adalah pengalaman nyata, yang kedua melakukan refleksi atas pengalaman, yang ketiga adalah membentuk konsep atau teori, dan yang keempat atau yang terakhir adalah mencoba menerapkan kembali dalam praktik. Refleksi dan feedback berperan penting dalam siklus ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Berikutnya, studi kasus praktik baik di Harvard Medical School dan National University of Singapore. Institut Kedokteran Termuka telah berhasil mengintegrasikan refleksi dan feedback dalam pembelajaran. Yang pertama, Harvard Medical School, mahasiswa membuat personal learning plan berdasarkan feedback dari dosen dan teman sejawat. Yang kedua, itu National University of Singapore, itu penerapan refleksi dan feedback juga terbukti efektif yang mendukung pencapaian tujuan belajar dan pengembangan profesional mahasiswa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dayu Gede Sariwi dengan NIM 25025111186. Pada bab 2 ini saya akan menjelaskan mengenai konsep budaya akademik dalam pendidikan kedokteran. Nah, budaya akademik sendiri itu merupakan kumpulan dari nilai, sikap, norma, bahkan praktik yang diyakini oleh komunitas akademik khususnya mahasiswa dalam ruang lingkup perguruan tinggi. Nah, dalam pendidikan kedokteran sendiri itu tidak hanya menekankan dalam peningkatan intelektual namun juga pembentukan karakter seperti kejujuran, integritas maupun lainnya. Nah, budaya akademik ini berfungsi sebagai pondasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang komprehensif. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran sendiri tentu perlu adanya budaya profesional. Ini dapat terbentuk melalui dua proses, yaitu pertama formal dan informal. Dalam formal sendiri itu mencakup adanya kurikulum atau blok dan juga pelatihan. Untuk informal sendiri itu mencakup adanya interaksi kita sehari-hari dan juga cara kita berkomunikasi. Nah, ini bertujuan untuk membentuk dokter yang tidak hanya berkompeten dalam klinis, namun juga etik dan juga berkomitmen dalam menjalankan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat ke depannya. Sekian, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Idris Andika Aryasuta dengan 25025111200. Jadi hari ini saya akan membahas tentang pentingnya budaya reflektif dan feedback rich. Budaya reflektif dan feedback rich memiliki dampak yang signifikan terhadap pemikiran kritis, self-awareness, dan keterampilan komunikasi dari mahasiswa. Salah satu yang merupakan penerapan dari budaya reflektif dan feedback rich ini merupakan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Di mana problem based learning ini akan meningkatkan keinginan mahasiswa untuk belajar dan mendorong mereka untuk memikirkan dan mengevaluasi pengalaman mereka untuk menemukan kekuatan dan kelemahan pembelajaran mereka. PBL juga memberikan ruang aman bagi mahasiswa untuk mempertimbangkan apa yang telah mereka pelajari dan meningkatkan kesadaran diri mereka. Budaya yang memiliki banyak umpan balik dan reflektif membantu mahasiswa untuk melakukan introspeksi diri dan memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan umpan balik dan pengalaman mereka. Feedback rich juga membantu mahasiswa untuk berpikir kritis. Dengan mendapatkan kritik, mahasiswa dapat mempertimbangkan masalah dari berbagai sudut pandang. Hal ini mendukung tumbuhnya pola pikir reflektif yang merupakan bagian dari pemikiran kritis, di mana mahasiswa terlibat pembelajaran untuk mengkritisi hasil karya mereka ataupun hasil karya orang lain. Dalam komunikasi, refleksi dan feedback rich melatih komunikasi kita. Sebagai tenaga medis, keterampilan dalam komunikasi dapat meningkatkan interaksi kita dengan pasien. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan membangun hubungan yang kuat antara pasien untuk mencapai perawatan yang baik. Dengan menggunakan budaya refleksi dan feedback rich, mahasiswa dapat mengelola perasaan dan respon emosional yang mungkin muncul pada situasi yang sulit. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya strategi implementasi akan dibawakan oleh saya. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Gideon Gabriel Wasinaga dengan NIM 25025111188. Reflective and feedback rich culture dalam pendidikan kedokteran dibangun dengan pendekatan yang terstruktur, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Refleksi ini tidak dipahami sebagai aktivitas opsional, tetapi sebagai poin penting dalam proses pembelajaran profesional yang membentuk kemampuan berpikir kritis. Dalam hal ini, kelompok kami memaparkan 5 elemen implementasi sebagai fondasi yang kokoh akan strategi yang efisien, yakni integrasi dalam kurikulum, faculty development, mekanisme peer and self-assessment, penciptaan lingkungan belajar yang aman, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Elemen yang pertama yakni integrasi kurikulum. Pada elemen ini, mahasiswa dapat mengevaluasi pengalaman secara sistematis, mengenai kekuatan dan kelemahan, serta merancang perbaikan berbasis fakta dengan memasukkan refleksi dan feedback rich ke dalam tugas praktik klinis dan juga asesmen. Selanjutnya yakni faculty development. Kualitas refleksi mahasiswa sangat dipengaruhi oleh dosen. Dosen bukan hanya penilai, melainkan fasilitator yang memberi umpan balik konstruktif dan juga visioner. Agar efektif, dosen perlu dilatih dalam penggunaan instrumen refleksi serta komunikasi dan paling penting yaitu peer observation. Selanjutnya yakni peer and self-assessment. Dalam hal ini, mahasiswa perlu dilatih untuk menilai diri dan juga teman sejabat agar tumbuh nilai kesadaran kolektif dalam pembelajaran. Mekanisme ini akan melatih keterampilan memberi kritik konstruktif, menerima umpan balik dengan terbuka, serta mengembangkan regulasi diri. Selanjutnya yakni lingkungan aman. Refleksi and feedback rich hanya tumbuh dalam iklim pembelajaran yang aman secara psikologis. Mahasiswa perlu ruang untuk berani mengakui kesalahan, mengungkapkan keraguan, dan berbagi pengalaman sulit tanpa harus takut stigma. Hal inilah yang nanti meningkatkan partisipasi dan juga kepercayaan diri setiap individu. Dan terakhir yakni teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan berfungsi memperkuat praktik refleksi melalui dokumentasi berkelanjutan sistematis, serta integrasi pengalaman dengan capaian kompetensi. Contohnya adalah e-portfolio yang terbukti meningkatkan efikasi diri dan kepuasan mahasiswa. Serta yang lebih lanjut yakni AI feedback, di mana bentuk pola pikir reflektif dan konsistensi antara pengalaman dan tindak lanjut. Kelima elemen ini harus saling terintegrasi satu sama lain, bukan berdiri sendiri, agar refleksi and feedback yang semula dari formalitas administrasi menjadi sistem pembelajaran transformatif. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ongsosi Andri Hanenata dengan nomor NIM belakang 198. Di sini saya akan mempresentasikan student project saya, yaitu tantangan dalam implementasi. Jadi, yang pertama sebagai berikut: 1. Suasana organisasi dan institusi pendidikan yang tidak mendukung. 2. Ketidaksamaan budaya akademik dan tradisi lokal. 3. Ketidaksiapan mahasiswa dalam menerima umpan balik, terutama negatif. 4. Kurangnya pelatihan dan peran aktif pengajar. Dan yang terakhir, skala intensitas kurikulum klinis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Refleksi dan feedback adalah kunci dalam pendidikan kedokteran. Refleksi membantu mahasiswa mengevaluasi pengalaman, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta membentuk identitas profesional. Feedback berfungsi sebagai pemicu refleksi, meningkatkan motivasi, keterampilan klinis, komunikasi, dan etika. Jika keduanya terintegrasi, akan terbentuk budaya akademik yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Meski tetap ada tantangan seperti keterbatasan waktu dan budaya hierarki, refleksi dan feedback harus tetap menjadi landasan utama untuk mencetak dokter yang kompeten, empatik, dan adaptatif. Perkenalkan, nama saya Ikedi Rian Banu Wijaya dengan NIM 25025111194. Kali ini saya akan membacakan topik tentang saran, di mana yang pertama ada integrasi dalam kurikulum. Refleksi dalam feedback sebaiknya dijadikan bagian formal dari kurikulum melalui kewajiban jurnal reflektif, portofolio, dan sesi debriefing dengan petunjuk yang jelas. Yang kedua, ada penguatan peran dosen. Dosen diharapkan berperan sebagai fasilitator yang mampu memberikan kritik, membantu mahasiswa berpikir kritis, serta menciptakan suasana belajar yang terbuka dan tidak hierarkis. Yang ketiga, ada penciptaan budaya akademik yang aman. Institusi perlu membangun lingkungan akademik yang menjadi ruang aman atau safe space, sehingga mahasiswa merasa nyaman dalam memberi maupun
menerima feedback tanpa rasa takut atau canggung. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi, di mana pemanfaatan platform digital seperti e-portfolio atau sistem feedback online sangat disarankan untuk mendukung fasilitas mahasiswa yang melakukan refleksi dan feedback tanpa terbatas ruang maupun waktu. Yang terakhir ada self-reflection peer feedback. Mahasiswa perlu dilatih melakukan refleksi mandiri dan memberikan feedback kepada teman sejawat sehingga tumbuh rasa tanggung jawab, empati, serta kolaborasi dalam proses pembelajaran.